Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idil adha yawmal 'idil akbar, wa yawmal hajjil afhar, wa sya'airad dinil azhar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa tubu ilaihi wastaghfiruh wa ati'uhu waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, pada pagi yang berkah ini, mari persembahkan rasa syukur dengan penuh ketulusan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kebersamaan walau dalam perbedaan, ada yang datang berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan cepat atau memakai tongkat, laki-laki dan perempuan, tua muda, yang sedih atau gembira, semua datang untuk berjamaah bersama di hamparan bumi Allah, menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita merayakan Idul Adha yang mengingatkan kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peradaban manusia, yaitu kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menunjukkan kepada kita hambanya betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting di dalamnya, yaitu anak. Dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sang anak itu diperankan oleh sosok Ismail. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang luar biasa adalah melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam, inilah kemudian lahir sosok Nabi dan Rasul paling mulia sepanjang sejarah manusia, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta-minta sambil mengisap lem dari balik bajunya yang lusuh dan kotor. Itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Harus kita akui dengan jujur bahawa salah satu penyebab utamanya terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak. Ada orang tua yang menganggap bahawa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, banyak pula orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak. Karena itu, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia dan akhirat. Pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah bahawa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tualah terlebih dahulu yang harus berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak-anak. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim alaihissalam ini tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha dan berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak menjadi orang tua sudah berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang soleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia lainnya? Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang pakar pembinaan anak dan keluarga, menegaskan, tarbiyah dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, jika ingin memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang itu dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Doa yang lain adalah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapakah di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita memang bersungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama, bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal impian, dan kendaraan idaman kita. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Id rahimakumullah,
Berikut ini beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian anak soleh tersebut. Pertama, konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu, Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak kita. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sebagai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqah." Sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Dan untuk itu kita harus selalu mengingat apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu kita harus selalu memperhatikan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tantangan tersebut. Beliau bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la yadkhulul jannata lahmun nabata minas suht an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tuanya dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan yang tidak pantas ditonton oleh anak-anak kita. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya yang semakin merenggangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua, ini adalah satu contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun, marilah memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Apakah kita sudah mengetahui semua panduan dan petunjuk Rasulullah SAW dalam mendidik anak? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak kita yang berbeda-beda itu? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan anak dari siapa saja, tapi selalu ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah SAW adalah yang terbaik dan yang wajib untuk kita jalankan. Cobalah kita renungkan betapa banyaknya hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karenanya, sesibuk apapun urusan dunia kita, kita harus menyediakan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Itulah harga yang harus kita bayar untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka yang membara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan ini, marilah merenungkan sabda Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluh illa min thalathati asya' min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariah atau dari ilmu yang bermanfaat
atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah. Kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang terus mengajak anaknya ikut bersamanya meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Kesabaran juga adalah hal paling mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahawa banyak orang tua yang egois, memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahawa anak-anak sangat membutuhkan sebuah keluarga yang utuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Ta'ala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpu dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahawa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berhikmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan, penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni, ampuni, ampunilah durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر